Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Minatawatan, Rektor Universitas Kader Bangsa Palembang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai kronologi dari berita yang beredar tentang pembatalan ijazah Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Kader Bangsa. Menyikapi pemberitaan yang beredar, maka dengan video ini saya menggunakan hak jawab saya sebagai Rektor Universitas Kader Bangsa terkait dengan pemberitaan tersebut, agar masyarakat mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh dari berbagai sisi, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan mengetahui kronologis yang terjadi. Mengawali video ini, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan singkat terkait kementerian yang pada konteks pendidikan tinggi dikenal dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang disingkat dengan Kemendikti-Saintek yang sebelumnya bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang disingkat dengan Kemendikbudristek. Kemendikti-Saintek memiliki tugas dalam hal ini yaitu menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi, termasuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terkait pendidikan tinggi. Dalam menjalankan kewenangan untuk mewujudkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Kemendikti-Saintek membentuk tim yang disebut dengan Tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi atau yang kita kenal sebagai Tim EKPT. Tim EKPT melakukan tugas dalam bentuk telaah dokumen, wawancara, dan visitasi lapangan di Universitas Kader Bangsa, di mana tugas ini kita kenal sebagai Monef EKPT yang menghasilkan beberapa temuan untuk menjadi rekomendasi perbaikan tata kelola administrasi akademik Universitas Kader Bangsa. Salah satu temuan yakni proses pembelajaran yang dianggap belum sesuai dengan SNDikti berupa ada beberapa mata kuliah yang tidak terpenuhi jumlah pertemuannya sesuai dengan SNDikti. Dan mata kuliah inilah yang menjadi dasar pembatalan ijazah alumni Magister Kesehatan di periode tahun akademik 2019-2020 dan 2020-2021. Bagaimana cara pembuktiannya? UKB melakukan verifikasi dan validasi, yaitu dari mahasiswa dan dari dosen yang mengajar. Dari segi mahasiswa, UKB meminta untuk mengumpulkan dokumentasi perkuliahan, baik dari Zoom meeting, undangan perkuliahan, ataupun tugas yang diberikan oleh dosen. Dan dari pembuktian dosen, yaitu dilihat dari monitoring pengajaran, dokumen perkuliahan, maupun dari pembayaran honor dosen. Jika memang tidak ada atau tidak cukup untuk dikatakan bahwa perkuliahan tersebut memang sesuai dengan SNDikti, hal tersebutlah yang menjadi verifikasi dan validasi UKB bahwa mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa tersebut memang belum cukup dan belum memenuhi standar dari SNDikti. Kenapa adanya pembatalan ijazah? Seperti yang sudah disampaikan bahwa ini adalah temuan EKPT, yang mana pembatalan ijazah ini karena proses perkuliahan di angkatan tersebut belum sesuai dengan SNDikti. SNDikti itu sendiri artinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu sesuai dengan yang ditetapkan satu semester ada 14-16 kali pertemuan dengan durasi waktu 50 menit per SKS. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa mata kuliah yang memang durasi waktunya tidak mencukupi atau kurang dari 50 menit per SKS, serta jumlah pertemuan yang tidak cukup atau kurang dari 14-16 kali pertemuan dalam satu semester. Sehingga durasi waktu dan jumlah pertemuan setiap SKS yang ditempuh dianggap belum mencukupi untuk jenjang magister. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut dianggap belum layak untuk diberikan ijazah. Maka untuk memenuhinya, mahasiswa tersebut harus melakukan perkuliahan ulang yang mata kuliahnya belum mencukupi baik dari durasi waktu dan dari jumlah pertemuannya. Mahasiswa merasa dirugikan sehingga menolak untuk melakukan perkuliahan ulang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mahasiswa boleh menolak, tetapi ini sudah kewajiban kami sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kalau ditanya, kenapa baru sekarang? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal ini adalah temuan EKPT, dan jika UKB sudah tahu sebelumnya, mungkin juga tidak akan terjadi hal seperti ini. Setidaknya, UKB sudah mengakui kesalahan dengan menjalani proses pembinaan selama 6 bulan. Artinya, UKB mau melakukan pembenahan, mau dibina, mau melakukan perbaikan untuk bisa menyediakan pelayanan pendidikan yang lebih baik.
Sehingga UKB bertanggung jawab baik terhadap mahasiswa, L2 Dikti Wilayah 2 dan EKPT untuk memberikan perkuliahan ulang untuk mata kuliah yang menjadi temuan EKPT dan yang memang setelah dilakukan verifikasi dan validasi UKB secara internal belum sesuai dengan SN Dikti. Dan karena ini menjadi tanggung jawab UKB, maka dalam proses perkuliahan beberapa mata kuliah yang diulangkan tersebut, alumni tidak dibebankan pembayaran biaya pendidikan alias bebas biaya. Kalau misal ada yang berkilah, tapi mereka sudah rugi waktu, rugi materi, dan sebagainya. Pertama, kalau rugi masalah waktu, mungkin iya, karena dirasa sudah menjalankan perkuliahan. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa beberapa mata kuliah jumlah pertemuannya belum sesuai dengan SN Dikti, sehingga jika mereka melakukan perkuliahan di masa sekarang, ataupun pada saat itu pun juga akan sama saja kan waktu yang akan ditempuh. Kedua, kalau masalah rugi materi, perkuliahan ini dilakukan secara hybrid, seperti pada saat Bapak Ibu mahasiswa yang berkuliah pada saat COVID-19, maka UKB memberikan solusi berupa perkuliahan ini boleh dilakukan secara hybrid. Hal ini juga sebagai pertanggungjawaban kami dengan L2 Dikti Wilayah 2 dan tim EKPT untuk memenuhi temuan mereka. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, karena ini adalah temuan EKPT dan pertanggungjawaban kami sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas akademik, maka sesuai dengan SN Dikti dan peraturan perundang-undangan, mahasiswa yang tidak melakukan perkuliahan sebagaimana dalam temuan, kami pun tidak akan merekomendasikan mahasiswa untuk lulus dan status di PD Dikti pun masih aktif. Sebagai rektor yang mewakili institusi Universitas Kader Bangsa, ada beberapa poin penting yang saya tekankan sekali lagi dalam video ini. Pertama, UKB sudah mendapatkan sanksi pembinaan administrasi berat. Artinya, kami mengakui bahwa adanya proses administrasi di masa lampau yang tidak tertib dan itu pun ditemukan oleh tim EKPT. Kedua, kami tidak mengorbankan sebagian alumni untuk proses pembinaan ini agar ijazah mereka dibatalkan. Tapi kami pun sudah berupaya melakukan verifikasi dan validasi mengenai temuan tersebut agar mahasiswa tidak dibatalkan. Yang mana hal ini juga sudah meminta bantuan mereka untuk membantu kami dalam pengumpulan dokumentasi sebagai dokumen pelengkap pada setiap rapat pleno EKPT. Namun, upaya kami menemukan jalan buntu karena memang ada mata kuliah yang tidak cukup dan tidak sesuai dengan SN Dikti sehingga proses pembatalan itu memang harus dilakukan. Ketiga, saya secara pribadi maupun mewakili institusi mengucapkan terima kasih kepada tim EKPT maupun L2 Dikti. Dengan adanya temuan tersebut, kami lebih berhati-hati lagi terutama dalam menjalani administrasi. Bukankah setiap orang pernah melakukan kelalaian ataupun kesalahan, dan kami berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dari kesalahan itu, sehingga semoga di kemudian hari tidak terjadi lagi. Dan secara pribadi pun saya bersyukur kepada Tuhan, baru sebulan saya menjadi rektor UKB sudah kena pembinaan. Itu artinya saya disuruh Allah belajar lebih cepat untuk membenahi kampus ini. Bagi semua kalangan masyarakat, semoga video ini dapat menjadi literasi buat kita semua agar kita dapat menilai dari berbagai perspektif sehingga kita dapat menilai lebih bijaksana. Magister Kesehatan Universitas Kader Bangsa sudah berdiri dari tahun 2012 dan telah mendapat akreditasi baik sekali. Banyak sekali alumni Magister Kesehatan Universitas Kader Bangsa yang terdiri dari berbagai kalangan seperti pejabat, profesional, praktisi, dan akademisi yang berkiprah baik regional maupun nasional. Sebagai rektor, saya berpesan kepada alumni Universitas Kader Bangsa untuk menjaga nama baik alma mater, karena di balik logo Universitas Kader Bangsa yang melekat pada ijazah merupakan wujud tanggung jawab moral bagi setiap alumni dalam merawat dan mengawal nama baik Universitas Kader Bangsa dimanapun dan dalam situasi apapun. Janganlah mudah menerima informasi dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alumni Universitas Kader Bangsa. Akhir dari video ini, saya haturkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.